Sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anaknya. Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Haleluya. Two, one, two, three, go! Sebelum hari ini kita bakal beribadah, kakak mau ajak Voltigers buat main game nih. Dan yang pastinya masih melibatkan pemain musik. Nah, gamenya itu gampang banget, namanya This or That. Jadi kita bakal kasih Voltigers dua pilihan nih, A dan B. Lalu Voltigers selalu pilih salah satu nih. Oke, sudah siap mulai? Satu. Yang pertama, rebahan seharian di kasur atau ngemol seharian. Dua, makan bubur diaduk atau makan bubur gak diaduk. Yang ketiga, hidup tanpa nasi putih atau hidup tanpa mie instan nih.
4, baca Alkitab buku atau baca Alkitab handphone. Nah, Voltagers, kira-kira jawaban kalian apa ya? Nah, biar kita berdua bisa tahu jawaban kalian bisa tulis jawabannya lalu upload ke Instagram atau upload ke IG Story dan jangan lupa tag @eaglekidsgms. Siap. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami punya tubuh yang sehat. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Thank you Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Voltagers, Ayo beribadah. Haleluya. Na 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 You have loved me as I am. You have washed away my sins. Sing, Jesus. You're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus, I will sing your praise. I will sing your praise. I will shout with joy. Are you ready? 1, 2, 3, jump! Jesus, 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 you're my number one. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Guide me, use me, send me, for your glory will be done. I'm gonna stop it. Na 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 na. You have loved me as I am. You have washed away my sins. I'm ready to say Jesus, Jesus. You're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus, I will sing your praise. I will sing your praise. I will shout with joy. 1, 2, 3, jump! Jesus, 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 you're my number one. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Guide me, use me, send me, for your glory will be done. Boleh dia semua katakan, I'm God's salvation. Saya bisa tepuk tangan seperti ini. I will sing your praise. I will shout with joy. Sing, Jesus, 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 you're my number one. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Guide me, use me, send me, for your glory will be done. Jesus, 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 you're my number one. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Guide me, use me, send me, for your glory will be done. I'm God's salvation. Let's shout together!
bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Namamu, kebesaranmu, ku bisa segalanya. Bagimu hanya untukmu yang kemuliaan.
Jesus. We love you. Jesus, Kaulah satu-satunya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tanpa batas. Jesus, Jesus. Sama-sama kita nyanyikan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Sama-sama kita katakan. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Thank you, Jesus. Just grace and mercy that I see. From my heart comes the simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Whoa. Jesus, I love
Tuhan, Kau sudah mengasihi kami. Kau selalu mengasihi kami. Thank you Tuhan. Oh, thank you Jesus. Voltagers bisa taruh kedua tangan di hati seperti ini. Kita mau nyanyikan dengan lembut. Jesus, I love you. Yes. Sama-sama kita katakan. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, oh. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sekali lagi, say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I love you. And though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Say, Jesus, Jesus, I love you. Hallelujah. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. I love you, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sekali lagi katakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, Tuhan. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Tuhan, ini kerinduan kami. Sebelum kami mau dengerin firman-Mu Tuhan, kami mau Engkau tahu Tuhan, bahwa Tuhan Yesus, we love you. Jesus, I love you Lord. Dengan setiap hati kami, atas kasih setianya Tuhan, atas cintanya Tuhan buat setiap kami mau bilang Tuhan, I love you. Jesus, we love you Lord. We love you Lord. Thank you Tuhan, buat hadirat-Mu yang so sweet,
hari ini terus bekerja di tengah-tengah setiap kami, terus jamah hati setiap kami Tuhan. Kayak mau jadi anak-anak yang mendengarkan firman-Mu, kayak mau jadi anak-anak yang excited sama setiap firman Tuhan yang dibagikan. Thank you Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hai Voltagers. Aduh, apa kabar nih kalian semua? Udah gak kerasa ya, kita ini ngelewati pandemi, ngelewati aktivitas semuanya online kayak gini udah 1 tahunan loh. Wih, udah lama ya, tapi jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita jadi lemes dan capek, tapi kita semua tetap harus semangat dan juga jangan capek berdoa. Atau ada nih di antara teman-teman yang udah mulai capek berdoa. Ada nih mulai teman-teman nih udah kayak, aduh capek nih, kapan selesai sih pandemi gitu ya. Kapan sih bisa ketemu teman-teman lagi, kapan sih bisa ke gereja nggak online lagi gitu ya. Terus kapan nih? Kok nggak ada kayak sepertinya tuh kayak nggak ada jawaban Tuhan. Kok kayak mana sih udah berdoa loh padahal jangan salah. Kakak juga berdoa, Kak Elis pun juga berdoa. Tapi kok nggak ada jawaban ya? Kenapa ya? Kok seakan-akan nggak dijawab, nggak didengerin sama Tuhan? Nah sama, setiap kita pasti pernah ngalamin yang namanya capek berdoa. Why? Mungkin karena kita merasa kayak aku nih udah berdoa, tapi kok nggak dijawab-jawab ya? Tapi kok kayaknya Tuhan nggak dengerin doaku ya? Kenapa ya kira-kira? Nah oke, sebelumnya kita mau belajar dulu hari ini ada yang namanya wrong prayer. Kita buka yuk di Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Kakak bacain ya, Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Judul perikopnya adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, di Yakobus ini kita belajar ya, berarti ada ternyata memang doa itu yang gak dijawab sama Tuhan. Ada doa-doa yang gak dijawab nih sama Tuhan. Nah karena apa? Bukan karena Tuhan itu gak mau dengerin kita loh. Jangan salah. Di sini di ayat yang ketiga dibilang kayak gini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Ups, ternyata kita bisa salah berdoa loh. Kok bisa ya? Kira-kira apa? Apa yang doa seperti apa sih yang salah gitu ya? Doa seperti apa yang dianggap kita ini salah berdoa? Sampai kita dikatakan gak menerima apa-apa kayak gitu ya. Doa apa kira-kira kayak gitu? Nah, ada kalanya di mana kita itu mungkin merasa kayak kita udah berdoa. Kita tunggu nih, kita habis berdoa, kita tunggu ya jawaban Tuhan ya. Kita semua kan anak-anak Tuhan, kita pasti beriman. Wah, percaya nih Tuhan pasti jawab doaku gitu ya. Setelah kita berdoa ternyata kita tunggu 1 minggu, kita tunggu 1 bulan, kita tunggu 8 bulan. Atau mungkin kita tunggu 1 tahun nih. Gak cukup 1 tahun, kita mungkin ada yang menunggu bertahun-tahun. Tapi kok gak ada jawabannya? Kemana ya Tuhan? Tuhan dengar doaku gak ya? Tuhan, do you really love me? Mungkin sampai ada pertanyaan seperti itu keluar dari hati kita. Mungkin ya kita merasa karena Tuhan gak jawab-jawab nih. Udah 2 tahun aku berdoa. Tapi Tuhan bilang, Tuhan gak kasih jawaban. Tuhan gak kasih jawaban. Kita tanya, Tuhan, do you love me? Do you even want to hear me? Mungkin ada beberapa kita tuh yang sampai berpikiran seperti itu. Mungkin ada beberapa kita yang bahkan kayak gini, ya udahlah, kayaknya Tuhan udah gak mau dengerin aku. Kayaknya Tuhan
nggak suka deh sama doaku, ya udahlah, aku nggak usah berdoa lagi. Kayaknya aku berdoa percuma. Voltagers, sebelum kita curiga sama Tuhan lebih lanjut, kita baca lagi di Yakobus ini tadi ya, di Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di garis bawah ya, yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini loh ciri-ciri doa yang salah. Doa yang seperti apa? Doa yang maunya tuh memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keinginannya kita. Mungkin kalian ada yang bilang gini, loh Kak Elis, aku nih berdoa buat kesembuhan mamaku loh Kak Elis. Loh Kak Elis, aku nih berdoa supaya teman-temanku ini berubah jadi lebih baik. Supaya teman-temanku ini gak nakal lagi. Masa gitu gak dijawab sama Tuhan? Itu kan bukan hawa nafsu. Coba bener-bener kita cek lagi motivasi hati kita. Ketika kita berdoa buat orang yang lagi sakit, entah itu mama kita, papa kita, keluarga kita, atau teman kita berdoa buat mereka, ada nggak di dalam hatimu tuh kayak gini, Tuhan aku kepingin nih, aku berdoa, aku percaya temanku ini akan sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus temanku ini akan sembuh. Ada nggak ketika kalian ucapkan doa itu, di dalam hati kalian tuh ada kayak gini, Tuhan ayolah Tuhan, sembuhin Tuhan, biar semuanya tuh pada tahu gitu loh. Kalau aku ini berdoa minta kesembuhan tuh Tuhan kasih. Ada nggak di dalam hati kalian tuh mikir kayak gini, ayolah Tuhan, sembuhinlah Tuhan, biar kayaknya aku tuh punya karunia kesembuhan gitu loh Tuhan. Biar aku tuh dilihat, wih keren ya, doain temennya bisa sembuh. Wih keren ya, doain keluarganya sembuh semua loh. Atau ketika kita mendoakan teman kita itu untuk jadi lebih baik, untuk jadi kenal sama Tuhan gitu ya, Tuhan aku berdoa Tuhan supaya temanku ini mengenal Engkau, supaya temanku ini berubah gak nakal lagi. Ada gak ketika kita doa kayak gitu, motivasi hati kita tuh ngomong kayak gini, Tuhan ubahanlah Tuhan, supaya kayaknya doaku ini membuahkanlah Tuhan. Tuhan ubahanlah Tuhan temanku ini Tuhan, supaya aku nih gak dinakalin terus. Tuhan ubahanlah temanku ini Tuhan, supaya kayak rasanya wah aku tuh bisa merubah dia dengan doaku. Ayo coba cek lagi dalam hati kita, ada gak motivasi-motivasi tersembunyi yang kayak gitu? Kak Elis gak nuduh kalian, tapi coba cek benar-benar dalam hati kita. Karena Kak Elis pun pernah ngalamin gitu ya. Kak Elis ini seorang CGL ya. Kak Elis tuh dulu awal-awal Kak Elis jadi CGL. Nih pengakuan nih di depan teman-teman Voltage ya. Kak Elis tuh waktu doain anak-anak CG-nya Kak Elis tuh bilang sama Tuhan, please kasih perubahan hidup buat anak-anak CG-ku. Biar aku nih kayaknya berdoa tuh membuahkan gitu loh Tuhan. Biar kayaknya tuh wah anak CG-nya Kak Elis mengalami perubahan hidup. Kakak pernah mengalami loh. Kakak pernah punya motivasi hati yang salah. Ketika kakak berdoa buat orang lain, ketika kakak mendoakan kesembuhan orang lain, ternyata tanpa kakak sadari kakak tuh punya motivasi double di dalam hati. Kakak tuh kepingin loh, kayak dilihat kayak, wih keren Kak Elis ya doain orang-orangnya berubah. Wih keren ya Kak Elis ya, tumpang tangan orangnya sembuh gitu ya. Ada motivasi seperti itu dalam hati kita, makanya kita perlu cek ulang. Kita perlu lihat benar-benar dalam hati kita ada gak motivasi kayak gitu. Jangan asal langsung bilang, Tuhan gimana sih Tuhan? Aku nih sudah gak berdoa menurut hawa nafsu loh Tuhan. Aku ini berdoa buat kesembuhan temanku. Tapi ya itu tadi, coba cek lagi. Coba lihat hati kalian. Mungkin kalian gak sadar. Tapi bukankah Tuhannya kita adalah Tuhan yang melihat hati? Bukankah Tuhannya kita itu tahu kedalaman hati kita lebih dari kita? Makanya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa aku ini punya motivasi yang salah Tuhan? Kalau iya,
terangi aku Tuhan. Kasih tahu aku Roh Kudus. Kakak percaya ketika kita minta hati yang tulus, kita minta hati yang penuh ini ya, penuh compassion buat orang lain. Kita mau doain orang, kita mau doain orang yang sakit gitu ya. Itu harus dengan compassion yang benar-benar tulus dari Tuhan. Kenapa? Karena ingat ya, kalian pernah dengar pasti ini, Paulus Paulus menanam, Apolos menyiram, yang kasih pertumbuhan siapa? Allah. Tuhan yang kasih pertumbuhan. Kita tugasnya cuman menabur, menanam, menyiram. Tugas kita sebagai anak Tuhan itu cuman berdoa. Jawab gak dijawab, kalau buat kesembuhan orang lain, itu urusannya Tuhan. Jawab gak dijawab, kalau itu tentang teman kita harus berubah supaya jadi lebih baik, itu urusannya Tuhan. Itu sudah bukan levelnya kakak dan kalian buat ngurusin temanku ini kok gak berubah-berubah ya Tuhan. Aduh, ini temanku ini sakit, tak doain kok gak sembuh-sembuh ya Tuhan. Itu bukan urusannya kita. Urusannya kita cuman apa? Berdoa. Dengan hati yang benar. Dengan compassion. Dengan hati yang tulus. Itu tugasnya kita. Gitu ya. Berarti Kak Elis, aku salah dong selama ini. Aku berarti gak boleh dong Kak Elis minta sepatu baru sama Tuhan. Kak Elis berarti aku gak boleh dong. Jangan minta sepatu baru lah ya. Kakak sih percaya voltages levelnya bukan kayak gituan. Mungkin kalian bilang kayak gini, berarti aku gak boleh dong Kak Elis. Aku minta sama Tuhan, Tuhan aku kepengen masuk ke sekolah yang bagus banget. Aku kepengen masuk ke university yang unggulan, yang favorite gitu. Berarti aku gak boleh ya Tuhan. Berarti itu aku berdoa dengan hawa nafsu ya Tuhan? Ya enggak. Ya enggak, malah betul. Kalian tahu enggak? Kita ini kan diajarin juga. Minta maka akan dikasih buat kamu. Ketuk maka akan dibuka buat kamu. Nah kalau kita enggak minta Tuhan, kita mau minta siapa? Ya kan? Kalau kita enggak minta sama Tuhan, kita enggak berdoa sama Tuhan, terus kita mau minta siapa? Betul. Apa yang kita inginkan dalam hati kita. Bahkan hal-hal kecil guys. Hal-hal kecil kayak misalnya nih kalian kepengen ya Tuhan aku nih kepengen liburan Tuhan. Kepengen sama-sama bareng keluarga gitu. Liburan kemana deh supaya lebih bisa enjoy, bisa menikmati waktu. Karena online ini ternyata gak semakin nganggur ya. Malah semakin sibuk. Tuhan I need holiday Tuhan. Kepengen nih liburan. Loh minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Kak Elis malah dorong kalian minta sama Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam hatimu. Keinginan-keinginan terkecil pun minta sama Tuhan. Tapi ingat, ketika doa kita gak dijawab sama Tuhan, kita harus cek lagi motivasi hati kita. Jangan buru-buru bilang gitu, Tuhan gak sayang ya sama aku. Kayak kita udah nyanyi Jesus I love you tadi ya. Jesus I love you. Jesus I love you. Hear the cry of my heart. Kayak Tuhan denger gak sih? Tuhan, do you love me? Do you even hear me? Jangan sampai kita itu pernah tanya kayak gitu sama Tuhan. Cek lagi motivasi hati kita. Cek lagi. Dan kalian tahu gak kenapa ada banyak doa-doa kita yang mungkin gak dijawab. Selain motivasi hati kita salah. Tapi percayalah guys, voltagers, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Tuhan itu tahu loh apa yang terbaik for you and me. Tuhan itu tahu loh apa yang the best for our future even ya. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu masa depan kita gimana, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu. Tuhan kita tuh Tuhan yang baik, Bapa yang baik buat setiap kita. Kalian tahu nggak kalau misalnya nih ya, ini nih kakak kasih contoh nih ya. Misalnya ada baby ya, ada bayi gitu ya, masih umur 2 bulan misalnya tuh, masih kecil sekali habis keluar, habis keluar terus habis itu masih kecil sekali. Terus lihat maminya or dedinya minum kopi panas-panas. Terus babynya tuh kayak oe gitu ya, want the coffee, kayak oe gitu, mau kepingin kopinya. Apakah papa mamanya akan kasih kopi panas itu ke adik bayi ini?
I don't think so. Sama kayak Tuhan. Ketika kita minta sesuatu, gak semuanya Tuhan itu akan kasih. Karena mungkin itu akan menyakiti kita. Karena mungkin itu tidak baik buat kita. Karena mungkin Tuhan kepengen kita belajar sesuatu yang lebih berguna, yang lebih jauh lebih baik. Daripada Tuhan itu kasih jawaban doa itu sama kita. Jadi jangan pernah judge Tuhan gak sayang sama aku. Doaku gak didengerin. Tuhan udah bosen kak, Tuhan udah gak mau denger doaku. Mungkin aku salah berdoa, ya memang aku mungkin berdosa kak, aku nggak ini kak, nggak layak. No, guys, setiap kita itu dicinta sama Tuhan, setiap kita itu sangat dikasih sama Tuhan. Dan Tuhan itu kayak parent yang baik tadi, nggak mungkin parent yang baik itu kasih kopi panas ke adik bayi yang nggak ngerti apa-apa. Setiap kita, mungkin kalian merasa kayak, ya anak kecil. Enggak loh, bahkan udah seumur kakak pun ya. Ya Tuhan menganggap kakak ini bayinya Tuhan. Kakak ini dianggap jadi bayi di hadapannya Tuhan. Kakak juga gak tahu apa yang terbaik buat kakak. Ketika kakak berdoa, Tuhan, I want this, I want that, I want that. Gitu ya. Enggak semuanya dikasih sama Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kakak. Begitu juga buat setiap kalian. Tuhan itu tahu apa yang kalian butuhkan. Tuhan itu tahu apa yang benar-benar diri kita, hidup kita itu perlukan. Makanya Tuhan gak akan kasih sembarangan. Percayalah, setiap jawaban doa yang Tuhan kasih, yang Tuhan jawab di dalam kehidupannya kalian, berterima kasihlah atas itu. Karena itu adalah kayak kado gitu loh. Kayak kado dari Tuhan nih loh. Nih ya anak baik, good boy, good girl gitu ya. Nih kasih kado, sering dijawab. Tapi ketika Tuhan gak jawab, bukan berarti you're not a good girl, you're not a good boy. Bukan berarti kamu gak disayang Tuhan. Tapi Tuhan itu sayang sekali sama kamu sampai, enggak dulu ya, bukan ini. Nanti akan ada sesuatu yang lebih baik menanti kamu. Akan ada sesuatu yang lebih besar buat kamu. Itu loh janjinya Tuhan buat setiap kita. Kakak mau setiap voltagers hari ini pegang benar-benar bahwa ketika jawaban doa kita itu gak kunjung datang, selain cek motivasi hati kita, percayalah Tuhan itu merancangkan kebaikan buat you and me. Oke? Nah, terus gimana dong kak? Gimana dong caranya supaya kita itu bisa berdoa dengan benar? Selain cek motivasi hati ya, gimana caranya? Nah, lucky for us, Tuhan Yesus itu udah ngajarin kita. Yuk kita mau buka di Matius. Nih sekalian pasti udah familiar sekali sama ini ya. Matius 6 ayat 7 sampai 13. Bentar. Oke. Matius 6 ayat 7 sampai 13. Pasti kalian sudah tahu sekali yang namanya doa Bapa kami. Kita mau baca ya sekali lagi ya. Matius 6 ayat 7 sampai 13. Ayat 7, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada 3 poin yang mau kakak sampaikan hari ini. Gimana caranya supaya kita itu bisa berdoa dengan benar? Yang pertama adalah mengucap syukur sama Tuhan. Doa itu apa sih guys? Doa itu adalah sarana kita buat komunikasi sama Tuhan. Doa itu adalah sarana setiap kita tuh buat ngobrol sama Tuhan, buat ngomong sama Tuhan gitu ya. Jadi kalian pernah nggak kalau di rumah nih sama papa mama kalian, kakak mau tanya nih ya, kakak mau cross check. Kira-kira voltagers nih kalau di rumah sama papa mamanya gini nggak? Pa makan, ma minta makan, pa minta uang, ma besok sekolah disuruh bawa ini, pa sepatu jebol. Kalian kalau komunikasi sama parent di rumah kayak gitu nggak? Nggak kan? Pasti kalian ngobrol sama papa mama. Pama aku loh tadi di sekolah kayak gini. Pama tadi aku diajarin ini. Pama
Aku ketemu something excited nih, aku ternyata punya talent. Wah, aku ternyata bisa main basket keren gitu kan ya. Kita cerita sama parent kita. Begitu juga sama yang namanya doa. Doa itu adalah sarana kita tuh ngomong sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Cerita dong. Jangan doa cuman kayak Tuhan aku kepingin sepatu itu Tuhan. Tuhan aku kepingin kado ini buat ulang tahunku. Tuhan aku mau liburan ke luar negeri yang jauh sekali. Enggak. Doa itu adalah sarana untuk kita bisa ngomong sama Tuhan. Untuk kita tuh bisa komunikasi sama Tuhan. Kenapa? Tuhan itu sangat suka loh ketika Tuhan tuh bisa ngobrol sama anak-anaknya. Kalian tahu nggak? Tuhan itu sangat kepingin deket sama setiap kita. Tuhan itu sangat kepingin kita ceritain apa sih yang jadi perasaan kita hari ini. Kita ngalamin apa sih hari ini. Kita ceritain sama Tuhan semuanya. Ketika kita datang sama Tuhan, kita itu harus apa? Komunikasi. Ngomong sama Tuhan. Jadi doa itu jangan cuma dipakai buat minta. Jangan cuma doa itu dipakai buat Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, Tuhan aku mau ini itu. No. Ngomong sama Tuhan. Sapa Tuhan. Halo Tuhan, selamat pagi Tuhan. Hari ini kami mau ibadah Tuhan. Tuhan ini ya, Tuhan kasih tahu ya Tuhan rema apa sih yang hari ini bisa dipegang. Kita dapat tidak buat hidup kita Tuhan. Ajar kami Tuhan. Waktu dengerin khotbah, waktu nyembah Tuhan. Kasih sukacita Tuhan. Berdoa tuh ngobrol sama Tuhan. Selain ngobrol sama Tuhan, karena Tuhan kita suka ya ngobrol sama kita. Selain itu, Tuhan kita itu juga suka disembah. Tuhan kita ini suka dipuji-puji. Tuhan itu gak suka lihat ada Allah lain dalam hidup kita. Tuhan itu gak suka lihat kita itu lebih mengutamakan barang lain. Mungkin kita lebih prioritasin game kita lebih prioritasin apa tugas-tugas kita. Nggak bisa Kak, nggak punya waktu buat ibadah pokoknya ya. Ini tugasku udah numpuk segunung. Ini aku harus selesaikan semuanya, nggak punya waktu buat ibadah. No. Nggak. Tuhan itu nggak suka loh ada sesuatu lain yang menghalangi antara kita sama Tuhan. Tuhan itu kalau bisa dibilang ya, Tuhan itu kepinginnya tuh deket terus sama kita. Tuhan itu suka disembah. Makanya ketika kita berdoa, Tuhan Yesus ngajarin apa di doa Bapa kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Muliakan namanya Tuhan. Bersyukur atas kebaikannya Tuhan buat setiap kita. Kita agungkan Tuhan, Tuhan Kau besar Tuhan, thank you ya Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan selama ini dalam hidupku. Dari aku kecil, dari aku baby. Sampai saat ini Tuhan tuh selalu baik sama aku. Thank you ya Tuhan. Engkau besar. Dimuliakanlah namamu Tuhan. Ngomong sama Tuhan seperti itu. Tuhan itu suka ketika kita itu menaikkan ucapan syukur. Ketika kita itu ngomong sama Tuhan, kita tuh muji Tuhan. Kayak siapa sih yang gak pernah puji parentnya? Ayo. Gak boleh ya, gak boleh lagi ya. Setelah ini yang gak pernah puji parentnya harus langsung setelah ibadah ya. Peluk mama, peluk papa bilang, Mama thank you ya for your love for me. Bilang kayak gitu. Kalau sama parent kita aja kita bisa kayak gitu. Apalagi sama Tuhan. Kita harus lebih lagi ngomong Tuhan thank you ya. Tuhan thank you ya for your love. Thank you ya Tuhan, selama ini Tuhan tuh sudah menyertai setiap langkahku. Thank you ya Tuhan, Tuhan tuh selalu turut campur dalam kegiatanku sehari-hari. Aku mau dinakalin sama temen, Tuhan luputkan. Mungkin aku harusnya mengalami musibah tapi Tuhan luputkan. Thank you ya Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Say thank you. Say Jesus, I love you. Thank you ya Tuhan. Bilang kayak gitu ya. Dan di sini juga dikatakan, ini menarik sekali ya. Di ayat 11 tuh dibilang kayak gini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini ngomong tentang apa sih? Ngomong kayak gini loh. Tuhan, you love me so much. And I know, I feel it Tuhan. Now please stop. Secukupnya aja. Jangan kasih aku berkat yang kelebihan Tuhan. Jangan kasih
Jangan kasih aku sesuatu tuh yang kayak overwhelming gitu loh. Tuhan, stop. Berkatnya Tuhan buat aku tuh cukup. Kasihnya Tuhan buat aku tuh cukup. Punya sikap hati yang kayak gitu ya. Kita belajar ya sama-sama. Kak Elis pun belajar loh. Kak Elis pun juga mau jadi orang yang kayak Tuhan, thank you Tuhan. You are too good to me. You are so good to me. Ucapin syukurmu sama Tuhan. Say thank you sama Tuhan atas setiap perbuatannya Tuhan. Bahkan ya, even kayak kita merasa kayak aduh Tuhan, tapi Tuhan tuh nggak gitu baik lah Kak di dalam hidupku. Aku minta banyak hal, banyak yang nggak diturutin kok sama Tuhan. Apa Tuhan masih baik Kak sama aku? Kalau kalian masih bisa bernafas ini saat ini, kalian masih bisa buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Tuhan itu baik buat kamu. Tuhan itu sudah mati di kayu salib buat setiap kita. Apa nggak kurang baik? Jadi kalau nggak ada satupun alasan untuk kita ngucap syukur, ingat, bisa nafas Kak? Coba tarik nafas. Bisa. Berarti Tuhan baik. Jadi mengucap syukurlah, oke? Yang kedua adalah minta ampun. Minta ampun sama Tuhan gitu ya. Berdoa tadi yang pertama adalah mengucap syukur pada Tuhan. Yang kedua kita minta ampun sama Tuhan. Di ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kayak gitu ya. Nah di dalam kehidupan kita tuh sering loh, secara nggak sadar kita tuh berbuat salah. Makanya kita tuh ketika kita berdoa, ketika kita tuh ngobrol sama Tuhan, kita tuh harus minta maaf. Kita harus, ini tolong dibedain ya, kakak nggak bilang kita harus hidup dalam penyesalan. Kita harus hidup kayak, oh mengasihani diri aku ini memang salah, aku ini tidak layak. Enggak, kakak nggak bilang seperti itu. Kakak mau ngajari setiap voltagers bahwa hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Minta ampun sama Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena sometimes kita ini bikin salah, kita tuh gak sadar guys. Gak cuman kalian, me too, kakak pun juga. Tahu gak, di Yohanes tertulis kayak gini, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan tuh bilang kayak gitu loh. Sekarang coba ya, kita inget baik-baik. Apakah setiap kita itu sudah menaati segala perintahnya Tuhan? Sudah Kak. 10 perintah Tuhan, komplit. Wah. Nomor 1 cek, 2 cek, 3 cek, sampai 10 cek. Saya ini Kak, Kakak kasih tahu ya. Sometimes kita tuh gak sadar loh kalau kita tuh sedang berbuat salah. Pernah gak kalian dipukul sama temen gitu ya, cepes gitu ya. Terus kalian tuh kayak, ih, udah mau marah nih, kayak ih, terus bilangnya kayak gini, biasanya kakak, biasanya kakak bukan kalian, kakak. Biasanya kakak bilang gini, sabar anak Tuhan, sabar, gak boleh marah gitu ya. Tapi kayak gini, awas ya nanti ketemu tak, awas ya, wih, bencek no memang, wih, bahasa Ibraninya keluar, bencek no memang gitu ya. Tahu nggak? Itu kita sedang apa? Sedang nggak menuruti perintahnya Tuhan loh. Tuhan tuh nyuruh kita supaya apa? Kita tuh panjang sabar. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, ya kan? Tuhan tuh nyuruh kita apa? Mengasihi semua orang. Itu kayak kita tuh mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita lagi jengkel sama teman kita, apakah kita sedang mengasihi teman kita itu kayak kita mengasihi diri sendiri? I don't think so. Tapi kita sering kali di dalam hidup kita tuh menganggap, Kak itu kan cuman persoalan biasa ya Kak Elis, tolong jangan dibesar-besarkan gitu ya. Kak Elis ini kayaknya mendramatisir gitu ya. Itu kan cuman persoalan kecil Kak. Tapi sesuai firman Tuhan Kak, kakak tanya, tadi Tuhan bilang apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan karena kita sedang melakukan hal itu, tentu kita sedang tidak menaati perintahnya Tuhan. That's why, ayo ketika berdoa, ketika komunikasi sama Tuhan, ngomong, Tuhan ampuni aku. Aku tahu Tuhan, aku tuh gak perfect.
Tapi I want to learn. I want to try. Ampuni aku ya Tuhan, kalau aku ini masih salah-salah. Tuhan, ampuni ya Tuhan, kalau aku tuh masih kepleset dikit-dikit lah Tuhan. Ampuni ya Tuhan, I'm so sorry. Rendah hati datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menaikkan permohonan. Nah ini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Loh Kak, katanya minta permohonan. Berarti sekarang aku sudah boleh minta sepatu kan? Loh, Kak Elis, katanya minta permohonan. Berarti aku sekarang udah boleh minta liburan kan? Tunggu dulu. Coba, kita baca sekali lagi. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman volunteers, tahu nggak? Setiap kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah nerima Tuhan, hidup kita nih nggak cuman 80 tahun di bumi ini aja loh. Hidup kita ini bukan cuma dari kita kecil, kita masih di Little Eagle gitu ya, naik All Star sampai Voltage, terus nanti kita ke AOG gitu ya. Terus habis itu kita kerja, kita punya anak, kita tua. Guys, bangun. Hidup kita gak cuman sampai di dunia ini aja. Tapi hidup kita tuh nanti jauh di kekekalan sama Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Itu kita ngomong apa? Tuhan, I want to live with you forever. Tuhan, aku kepengen ketemu Tuhan nanti di surga. I want to be with you loh Tuhan. Jaga ya aku ya Tuhan. Jauhkan aku dari pencobaan. Jauhkan dari segala sesuatu yang aku tuh gak bisa. Jauhkan aku Tuhan, aku ndak mau Tuhan hidupku ini jatuh. Aku ndak mau Tuhan hidupku ini tak sia-siakan masuk dalam dosa. Dan aku nggak ketemu sama Tuhan. No, I don't want that gitu. Minta naikkan permohonan ini Tuhan. I want to live with you. Tuhan, bawa aku ya sampai nanti kekekalan. Tuhan, nanti ya Tuhan, kita ketemu lagi Tuhan di surga. Itu loh, permohonan yang seperti itu loh. Bukankah itu lebih indah daripada sekedar kita bisa liburan? Bukankah itu lebih indah daripada sekedar kita itu minta sepatu baru? Bukankah itu even lebih indah daripada kita tuh minta, aku mau masuk sekolah yang terkenal Tuhan? Minta sama Tuhan ya, Tuhan jagai hidup setiap kita. Tuhan cover kehidupan setiap kita supaya apa? Nanti kalau kita udah tua dan kita udah meninggal, kita akan ketemu sama Tuhan Yesus lagi. Dan ingat, bukan berarti kita tidak boleh minta sama Tuhan ya. Tadi Kak Elis sudah bilang, minta. Malah harus minta sama Tuhan, jangan minta sama orang lain ya. Yang bisa ngasih kita siapa? Ya Tuhan. Apapun yang ada dalam keinginan hati kita, minta, komunikasikan dengan Tuhan. Tapi ingat, untuk berkomunikasi sama Tuhan, untuk berdoa sama Tuhan, kita harus punya dasar yang benar. Yaitu yang tadi ya, kakak ulangi, yang pertama adalah mengucap syukur pada Tuhan. Yang kedua minta ampun. Dan yang ketiga adalah menaikkan permohonan. Nah, Kak Elis punya satu ayat penutup ini buat kalian semua. Ya, buat kalian yang kayak, wah habis dikotbahin Kak Elis nih ya gak berani minta apa-apa nih ya gitu ya. Jangan gitu ya guys. Jangan sampai kalian merasa berarti ya udahlah Kak aku gak mau minta apa-apa lagi. Jangan salah. Tuhan itu sangat sayang sama setiap kita. Yuk kita buka di 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 14. Kakak bacain ya buat kalian semua. Dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nih, ini kuncinya. Mintalah segala sesuatu menurut kehendaknya Tuhan. Kakak percaya apapun yang jadi keinginan hati kita, mau besar mau kecil, mau kita sekolah di mana, mau kita mungkin butuh sesuatu, minta sama Tuhan. Selama itu sesuai sama kehendaknya Tuhan.
Selama motivasi hati kita itu ditemukan benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti kasih, Tuhan pasti mau kabulkan setiap doa kita. Gitu ya. Nah, kakak mau ajak kalian nyanyikan satu lagu. Kakak itu sangat terberkati ketika kakak itu nyiapin firman buat kalian ini ya. Waktu itu di Matius 6 tadi, waktu doa Bapa kami itu awal-awal ngomong tentang apa sih? Mengucap syukur sama Tuhan gitu. Mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa sih kok kita harus mengucap syukur sama Tuhan? Tahu nggak guys? Ketika kita melakukan simple thing like that, yang berkenan di hadapannya Tuhan, yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kayak bersyukur ini ya, bersyukur otomatis kan itu kehendak Tuhan. Ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku bersyukur nih Tuhan sama Engkau. Thank you ya Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat setiap kami. Tahu nggak? Melalui ucapan syukur, itu Tuhan Yesus bisa kasih makan 5.000 orang. Jadi di setiap ucapan syukur kita, itu bisa jadi jalan mujizat buat setiap kita. Ingat ya, buat selalu ngucap syukur sama Tuhan. Thank you ya Tuhan, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kayak mau belajar untuk terus bersyukur sama Tuhan, gitu ya. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu, pemain musik bisa naik. Kita mau berterima kasih sama Tuhan, buat cintanya Tuhan buat setiap kita, buat kasih setianya Tuhan buat setiap kita. Ku ada karena anugerah-Mu. Kita nyanyikan ya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan, I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above to me. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yes Tuhan, thank you Tuhan. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Yes, your name. Katakan sekali lagi, thank you Jesus. Yes, thank you Tuhan Yesus, thank you Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Lagu itu ngomong apa? It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita nih semua ada, semuanya karena Tuhan. Tadi kakak udah jelasin betapa Tuhan itu sayang sama setiap kita. Yuk voltagers, ketika doa kita ini belum dijawab sama Tuhan, jangan cepet-cepet tuduh Tuhan, jangan cepet-cepet curiga Tuhan gak sayang sama aku, no.
coba mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, thank you ya. For everything I have now. For everything I am now. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Voltagers, kalian bisa taruh tangan kalian di dada. Kakak mau berdoa buat setiap kalian. Tuhan Yesus, biar kau lihat Tuhan. Tangan-tangan voltagers yang ada di dada mereka Tuhan. Sedang ngomong sama Tuhan, Jesus, I love you. Tuhan, thank you Tuhan. Buat kehidupan setiap kami. Buat apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Buat setiap doa-doa mungkin yang gak dijawab sama Tuhan. Now we know bahwa Tuhan itu mengasihi kami lebih dari jawaban-jawaban doa kami. Thank you Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan. Ajar setiap voltagers Tuhan. Untuk tahu. Untuk kenal Engkau lebih lagi. Untuk mengasihi Engkau juga lebih lagi Tuhan. Bawa kehidupan setiap kami ini Tuhan. Bukan kehidupan yang biasa-biasa. Bukan kehidupan yang cuma mementingkan 70 tahun, 80 tahun hidup di dunia. Tapi kita mau Tuhan hidup sama Tuhan selamanya di surga nanti. Bawa setiap kami Tuhan. Periksa hati setiap kami Tuhan. Biar Engkau temukan Tuhan setiap voltagers Tuhan. Hatinya berkenan dan menyenangkan Engkau. Terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kalian sepanjang seminggu ke depan. Biar benar-benar Roh Kudus juga yang mengingatkan kalian bahwa hey, voltagers, Tuhan mengasihi setiap kalian. Thank you Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Haleluya. Kasih Yesus selalu